sanak berdua dipanggil oleh tuan itu. Dipanggil? Iya. Wow. Mana yang manggil? Senini. Singkirkan mereka. Tidak sedap makan dekat bangkai. Iya. Tuan-tuan tidak usah takut. Kami bukan orang jahat. Kami datang kemari untuk menumpas mereka. Saya minta kalian semua berani melawan bromocorah-bromocorah ini. Mereka akan semakin merajalela kalau kalian hanya diam saja. Ingat, kalau kalian takut, mereka akan semakin berani. Tapi kalau kalian berani, bromocorah itu pasti takut. Celaka! Kawan-kawan kita ditumpas. Mana Gusti Gura? Tenang, Tobil. Bicaralah yang tenang, Tobil. Beliau harus dikasih tahu. Ada apa? Kawan-kawan kita di rumah makan habis dibantai. Hah? Ada apa? Ampun Gusti Gura. Ada 2 orang pendekar yang mengobrak-abrik rumah makan. Banyak kawan-kawan kita yang dibunuh. Aku tidak mau mendengar mereka lolos dari Kemang Jenar. Cepat tangkap mereka. Bawa 2 mereka kepadaku. Baik Gusti. Ayo. Ayo, cepat. Aku ingin tahu, seperti apa orang yang berani mengusik kebesaranku.
Ada apa ya? Kami dari desa kecil di kaki gunung. Kami berniat mau mengabdi di Kedaton. Kami mendapat wangsit supaya kami bertiga harus menjadi abdi dalam. Oh, begitu. Lalu? Maukah Tuan mengantarkan kami menghadap Gusti Prabu dan menyampaikan permohonan kami bertiga? Wah, saya tidak berani. Saya ini kan hanya prajurit rendahan. Masuk halaman Kedaton saja dilarang. Bisa ditangkap malah. Saya harus menemui siapa ya? Tolonglah Tuan. Sudah jauh-jauh saya datang dengan keniatan yang sangat tulus. Tulungono yo Mas. Kalian harus menghadap Manggala Agung Bayangkara. Beliau yang nantinya akan meneliti apakah Nini bertiga bisa diterima sebagai abdi dalam atau tidak. Apakah tidak bisa langsung ke Kaputren dan menghadap Gusti Permaisuri? Gusti Permaisuri tidak pernah mengurus hal seperti itu. Karena itu urusan rumah tangga Kedaton. Kalau saya boleh tahu, di sebelah mana Kaputren? Di belakang, sebelah barat. Siapa pemilik penginapan ini? Saya. Aku perlu bilik yang paling bagus. Dua bilik. Jangan main-main di sini anak muda. Di sini tempat orang-orang terhormat. Keluar. 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 Tunggu, itu mereka. Usahakan mereka tertangkap hidup-hidup. Ayo cepat. Ribut ya ribut. Sudah cari makannya susah. Yang ngerti malah membuat kerusuhan.
Aditya, jangan jatuhkan mereka di tempat makanan. Kok melamun? Ilmu apa itu? Sesuai kebutuhan. Mana pemimpinnya? Saya, Tuan. Pokoknya kalian harus bisa menangkap pengacau yang telah membunuh puluhan anak buahku. Bilang sama Senopati Bungaran, dia harus bertanggung jawab padaku. Iya, Mengerti? mengerti Tuan. Tadi diikutin orang, deh. Kelihatannya tidak ada yang memperhatikan kami, Ki. Mereka kalang kabut, Ki. Kami mengobrak-abrik 3 tempat mereka. Di rumah makan, di penginapan, dan di pasar. Oh, sebaiknya kita bicara di dalam. Saudara sudah memutar balik keadaan. Selama ini kalian mengaku sebagai penanggung jawab keamanan Kembang Jenar. Kalian seenaknya mengutip uang dari semua pedagang, juga petani dan nelayan. Sekarang tiba-tiba melemparkan tanggung jawab kepadaku. Apa itu namanya, ha? Nanti dulu, jangan marah dulu. Dari semula aku kan hanya membantu meringankan tugas kalian. Kebetulan aku punya anak buah. Kamu yang telah menghancurkan kewibawaan kami, Guragada. Kamu yang membuat kedudukan kami di mata Bre Kembang Jenar seperti sampah. Anak buahmu yang membuat keonaran di mana-mana selama ini. Lalu kamu datang kepada Gusti Betara dan mengatakan bahwa kami tidak becus mengamankan Praja. Aku mengatakan yang sebenarnya. Dan Gusti Betara minta nasihat pada saya. Apa itu salah? Yang salah adalah kelicikanmu, Guragada. Aku tahu sebelum kejadian ini, kamu selalu datang memberi hadiah kepada keluarga Gusti Betara. Sehingga dia tidak bisa menolak tawaranmu untuk mengamankan Praja. Ya kan? Dan buktinya, selama ini aman, bukan? Jangan kau pikir aku sebodoh itu, Gura. Kelihatannya memang aman, karena anak buahmu menghentikan keonaran. Tapi menggantikannya dengan pemerasan. Dengan cara menakut-nakuti penduduk. Sekarang mau apa kamu, Senopati? Aku ditegur keras oleh Gusti Betara karena laporanmu. Ini menyangkut martabat dan harga diriku.
Kamu harus bertanggung jawab. Sabar, Senopati. Aku akan bicarakan dengan Gusti Betara. Beliau pasti akan merubah keputusannya. Aku tidak butuh. Anak buahku cukup banyak. Keliru. Kalau kamu pikir aku tidak bisa menangkap 2 orang yang telah mengobrak-abrik anak buahmu. Tapi ingat, aku akan menuntut balas padamu dan seluruh anak buahmu. Jangan kamu pikir semua senopati dapat kau beli dengan uang kotormu. Hei Bungalan, ada hal yang tidak pernah kau pikirkan, bahwa Gusti Betara lebih percaya padaku. Siapkan tandu. Baik, Gusti. Di balik dinding inilah tempatnya. Kita masuk. Ah? Peranginan itu permaisuri musuh kita. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Aku akan menyambar dia. Kalian jaga-jaga kalau sampai dayang-dayang itu mengganggu. Mereka sudah keluar.
Ada apa? Kamu Dayang Gusti Putri, bukan? Benar, Gusti Prabu. Ampun, Gusti. Ketiwasan. Gusti Putri diculik orang. Diculik? Kalau bicara yang jelas, jangan gerusa-gerusu. Ada 3 orang perempuan yang bisa terbang. Tiba-tiba melayang dan menyambar Gusti Putri. Maaf, Gusti Prabu. Hamba mohon diizinkan untuk bertindak. Mereka pasti orang-orang yang menaruh dendam kepadaku, Kakang Madrim. Aku curiga ini perbuatan siluman serigala. Gusti Prabu masih ingat di mana sarang mereka? Kalau tidak keliru, di Bukit Gua Siluman, dekat perbatasan dengan Linggapura. Kalau begitu, hamba pamit, Gusti Prabu. Aku segera menyusul, Kakang. Katiwana dan Mayuda ikut aku. Yang lain berpamitan. Rupanya siluman itu masih menaruh dendam. Hari ini kalian berhasil mengobrak-abrik komplotan Guragada. Saudagar gadungan itu nampaknya marah sekali. Dan dia minta bantuan Bayangkara Raja untuk menangkap kalian. Silakan. Aneh sekali negeri ini. Prajurit negara malah membantu Bromocorah untuk menangkap orang yang berhasil mengobrak-abrik bajingan-bajingan itu. Ini Kembang Jenar, Ditya. Negeri di mana prajurit dan bajingan sulit sekali dibedakan. Dua-duanya sama-sama menindas rakyat kecil. Apakah semuanya begitu, Ki? Saya yakin tidak. Tentu masih ada senopati maupun prajurit yang memiliki hati nurani. Seharusnya memang selalu ada tentara yang membela rakyat kecil. Karena itulah tugas mereka, selain membela negara. Ya, begitulah. Sayangnya, mereka yang budi pekertinya baik hanya sedikit sekali dibanding dengan yang rela menggadaikan harga diri mereka dengan bekerja sama untuk memeras para pedagang dan rakyat kecil. Benar-benar negeri bobrok. Dan negeri bobrok pasti dipimpin juga oleh seorang raja yang juga jiwanya bobrok. Bagi dengan temanmu. Ayo ambil.
Aku mau menghadap Gusti Betara. Beliau ada di dalam? Hari ini tidak ada penghadapan, Tuan. Biasanya, Gusti Betara tidak mau diganggu. Gusti Betara sedang menikmati suara kutut manggung. Kamu cukup melaporkan kedatangan Juragan Guragada. Beliau sudah tahu. Iya. Dia mau enaknya saja. Dia malah menuding kita bahwa kita tidak mampu menjaga keamanan. Padahal selama ini mereka yang mengeruk kekayaan dengan memeras para pedagang, bahkan rakyat kecil. Kakang Senopati, sebenarnya saya sudah sangat kesal dengan perilaku anak buah Guragada. Dari dulu mereka yang membuat onar. Mereka dengan licik membuat kerusuhan di tempat yang terpisah-pisah. Sehingga kita mendapat kesulitan untuk memadamkannya. Korban fitnah pertama dari Guragada adalah Patih Suradira. Dia disudutkan sebagai patih yang tidak mampu menjaga keamanan negara. Dan seluruh senopati dan narpati yang sudah disuap Guragada memusuhinya. Itu yang membuat sampai Gusti Betara mengusir Kakang Patih. Ya. Dan Guragada diam-diam menemui Gusti Betara, menawarkan jasa untuk bisa mengamankan Kembang Jenar dari kerusuhan dan keonaran yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Kalau kedua perusuh itu tidak segera diselesaikan, pasti tidak akan ada lagi pedagang mancanegari yang mau berniaga di sini, Gusti Betara. Bukankah itu sudah menjadi tugasmu, Guragada? Betul. Tapi, bagaimana mungkin hamba bisa bertindak? Kalau Senopati Gusti malah sengaja melindungi mereka. Apa maksudmu? Senopati Bungalan telah membantu perusuh itu, sehingga banyak anak buah hamba yang tewas. Bagaimana kalau mereka kita habisi saja, Kakang? Dua pendekar yang menurut Guragada membuat keonaran itu, ternyata hanya menghancurkan anak buahnya saja. Sekalian saja kita hancurkan Bromocora itu. Itu yang sedang saya pikirkan. Tidak bisa. Suamimu telah mempermalukan kami. Kali ini hanya nyawa yang bisa membasuh semua perbuatan yang telah dilakukannya. Bukankah dia sudah menjalani tenungan Nyai? Dia sudah mengalami penderitaan sebagai seekor belibis. Dan kamu telah menyelamatkannya. Maka kamu pun harus menerima semua hukumanku. Kamu harus mati.
serbuk pemunah pikiran Kisana. Sekarang terimalah tununganku. Kakang sudah siuman. Adi Prabu, apa sebenarnya yang terjadi? Dan kemana siluman-siluman serigala itu? Kakang Pati hampir saja terkena tenung. Untung Gusti Prabu datang. Siluman-siluman itu sudah tewas, Kakang. Jadi bagaimana? Saya tidak mengerti kenapa Senopati Bungalan bersikap memusuhi saya. Selama ini kita bisa bekerja sama dengan baik. Yang saya dengar, Senopati Bungalan tersinggung karena Tuan melaporkan seolah-olah beliau tidak bertanggung jawab dengan kejadian yang menimpa anak buah Tuan. Tidak benar itu, dia salah paham. Saya hanya mengatakan bahwa Senopati Bungalan mestinya segera bertindak. Itu saja. Mari kita bicara di dalam. Iya. Silakan. Silakan duduk. Lalu bagaimana? Apa yang harus saya lakukan, Guragada? Kita sudah sepakat.
bahwa Kembang Jenar harus selalu aman. Artinya, kita tidak boleh membiarkan ada perusuh yang membuat negeri kita kacau. Lalu bagaimana dengan anak buah Tuan? Saya ingin mengajak kerjasama dengan Senopati. Sebab kelihatannya kedua perusuh itu seperti telik sandi yang sengaja dikirim oleh negeri lain untuk menjajaki kekuatan kita. Kita? Atau mungkin hanya kalian? $200 keping perak. Kerahkan seluruh kekuatan prajurit Kembang Jenar untuk menangkap pengacau itu. Saya akan tambah 200 keping lagi untuk pengamanan rumah saya. Ya, saya akan kirim satu pasukan ke rumah Tuan. Yang akan saya pimpin sendiri. Bagus. Mereka anak buah saya, Ditya. Anak buah? Ki? Ki Kulur pasti telah merahasiakan sesuatu pada kami. Siapa sebenarnya sampean? Sepertinya waktu membuat perhitungan sudah tiba. Kita harus bergerak lebih terbuka sekarang. Nanti dulu. Saya tidak mau ikut. Kalau Ki Kulur tidak menceritakan bagaimana dan siapa Ki Kulur sebenarnya. Sebelum komplotan Brahmacora pimpinan Guragada itu menguasai Kembang Jenar, aku adalah seorang pati negeri ini. Namaku Suradira. Bagaimana paman bisa seperti ini? Guragada. Dia berhasil menyuap beberapa senopati, kemudian berkomplot untuk menyudutkan saya di depan Sang Betara. Seolah-olah saya tidak mampu menangani kerusuhan. Sebab setiap kali ada kekacauan, anak buah saya tidak mampu untuk memadamkannya. Sang Betara percaya, kemudian memecat saya. Jadi, apa memang paman tidak mampu meringkus anak buah Guragada? Mereka seperti tahu setiap langkah yang akan saya ambil. Saya curiga ada kerjasama antara anak buah Guragada dengan beberapa orang senopati. Bahkan dengan penewu dan penatus yang ada dalam pasukan saya. Keterlaluan. Ya. Benar-benar busuk. Iya. Senopati lain yang tidak silau oleh uang Guragada dan mereka yang masih setia kepada saya dibuatnya tidak berdaya. Karena jumlah yang jadi kedibal Guragada jauh lebih banyak. Salah satunya adalah Senopati Bungalan. Sampai sekarang dia selalu bertentangan dengan Guragada. Jadi, apa rencana paman malam ini? Kita hancurkan rumah Guragada.
Karena saya yakin mereka sedang ketakutan karena gebrakan Raden berdua kemarin siang. Saudara-saudaraku, waktu yang kita tunggu-tunggu rupanya datang lebih cepat dari yang kita perkirakan. Utusan sahabatku, Empu Ganggadara dari Pulau Kura-Kura sudah datang. Dan yang seperti kalian saksikan, mereka langsung membuat Bromo Corah anak buah Guragada kalang kabut. Saat ini mereka dalam keadaan kebingungan dan ketakutan. Kini saatnya kita tekan mereka. Betul, Adipati! Betul! Kipati, saya melihat ada pasukan Kembang Jenar berkumpul di rumah Guragada. Pasti mereka lah pengkhianat-pengkhianat yang harus kita basmi. Tidak peduli saudara atau teman sendiri. Demi tegaknya kebenaran di Kembang Jenar. Betul! Kita berangkat sekarang. Betul! Matikan obor. Ini dia. Senopati Bungalan. Mau kemana mereka? Melihat arahnya, mereka mau ke rumah Guragada melingkar dari belakang. Jangan-jangan Guragada juga berhasil menyewa dia. Mungkin, tapi kita akan lebih cepat sampai ke rumah Guragada. Saya dan Galuh memutar, menyerang lewat belakang. Baik, hati-hati. Saya akan menyerang dari depan.
Guradira? Ya, bagaimana ini? Siapa yang harus kita bela? Kalian heran aku masih hidup, Begundal Tengik? Berapa harga kalian untuk menjaga rumah Brahmacora ini? Jangan salah paham, Ki. Semua ini adalah tugas Gusti Betara. Kalian telah berkomplot dengan Guragada untuk menyingkirkan aku. Karena aku tidak mau dibeli oleh Brahmacora berkedok pedagang itu. Sekarang, lawan aku. Guragada lari. Tadi dia masuk kamar itu. Guragada sudah tertangkap. Siapa yang bertanggung jawab mengadilinya? Ampun. Ikat dia, Aditya. Semua Brahmacora dan pengkhianat negara ini harus kita serahkan kepada Betara Ri Kembang Jendar. Tidak ada kata-kata yang lebih terhormat untukku selain mengakui kesalahan. Kakang Patih, aku minta maaf kepadamu. Ampun, Gusti Betara. Gusti tidak bersalah. Hanya sedikit kurang adil dalam mendengar berita. Gusti hanya mendengar dari telinga kiri, namun kurang meresapi telinga kanan. Barangkali suara di telinga kiri terlalu bising, Gusti. Apa maksudmu? Guragada telah berhasil menyuap sebagian besar Bayangkara Raja untuk menentang hamba. Bahkan ada anak buah hamba yang dia suap dan mengkhianati hamba, Gusti. Ya. Senopati Bungalan sudah menceritakan segalanya kepadaku. Maukah Kakang memaafkan aku? Tidak pantas seorang Betara minta maaf, Gusti. Seorang Betara tidak pernah salah. Dia hanya keliru. Terima kasih, Kakang. Aku juga mendengar kedua anak muda itu sangat berjasa pada negeri kita. Siapa namamu, anak muda? Hamba Aditya, dari Pulau Kura-Kura, Gusti. Murid Kakang Empu Ganggadara, saudara seperguruan hamba.
Sengaja hamba meminta bantuan ke sana, Gusti. Tindakan Kakang telah menyelamatkan Kembang Jenar dari kehancuran. Ternyata Guragada sangat licik dan licin. Kamu juga murid Mpu Gangadara? Bukan, Gusti Betara. Hamba Galuh Parwati dari Padepokan Sugaluh. Hamba teman Kakang Aditya. Kalian benar-benar anak muda yang terpuji. Kembang Jenar berhutang budi kepadamu berdua. Jika kalian bersedia, aku akan sangat gembira jika kalian mau menjadi bayangkaraku. Aditya. Ayo. Ayo. Ampun, Gusti Betara. Hamba mohon Gusti tidak murka kepada kami. Kami mohon waktu untuk memikirkan tawaran Gusti yang begitu mulia. Tidak apa-apa. Itu hak kalian. Kalian masih muda. Sekali lagi, terima kasih. Saya tidak pernah mengatakan kepadamu mau kemana. Karena saya tidak tahu harus kemana. Saya sedang mencari guru saya. Dan Galuh Parwati kan? Terus terang saja, saya tidak marah kok. Buah ini manis sekali. Kakak mau? Nanti saja, Tantri. Sebaiknya kita lebih cepat sedikit, supaya kita bisa menemukan desa untuk menginap. Nginep di hutan juga tidak apa-apa kan, Kang? Menginap di dalam hutan banyak bahayanya, Tantri. Kamu tidak takut? Kenapa harus takut? Kakang seorang pendekar yang tangguh. Atau mungkin Kakang tidak mau melindungi saya? Iya. Bukan begitu. Kalau bahaya dari luar, mungkin kita bisa melawannya.
Bukan cuma saya, kamu pun seorang pendekar yang tangguh. Yang lebih menakutkan adalah bahaya yang muncul dari diri kamu dan saya sendiri. Maksud kakak? Hawa nafsu sering muncul dari dalam diri kita sendiri ketika sepasang manusia berada di tempat yang sunyi. Kakak pikir saya perempuan yang memanfaatkan sepi untuk melampiaskan. Di sini juga sepi. Maafkan saya. Mana? Ayo cepat, Bobo, cepat. Iya. Itu, Guru. Itu. Ayo, Bobo. Ambil. Bobo, tunggu di sini ya. Bobo, sini. Sini, Bobo. Iya. Mana? Itu. Bagus ya? Oh. Kalau mati, tolong ambil bulunya ya. Iya. Sini. Tidak kena. Saya tidak pernah merasa direndahkan orang seperti sekarang ini. Tuan Putri, saya kan sudah minta maaf. Maaf, Tuan Putri. Tantri, jangan. Aduh. Ini Guru. Kenapa, Bobo? Ayo lempar lagi, ayo. Ayo kalau berani lempar lagi.
lagi. Ayo lempar. Ayo. Kurang ajar. Siapa kalian? Berani-beraninya masuk di hutan perburuan kami. Sabar, Kisanak. Kami pengembara dari daerah Kulon. Bagi seorang pengembara, seluruh bumi adalah milik Dewata. Hei! Pintar juga kamu bersilat lidah. Siapa kamu? Aku pernah melihat kamu, anak muda. Kamu tabib muda titisan Betara Surya, bukan? Suliwa. Tangkap! Jangan, Bobo, jangan! Kenapa? Iya, tangkap saja, Bobo. Jangan sampai lolos. Tatri! 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 Sulit. Saya gerakan. Kakang.
Buka mulutmu. Telan obat ini. Tantri, telan. Telan. Tantri, jangan dimutahkan. Telan, Tantri. Telan. Tantri. Telan, Tantri, jangan dimutahkan. Telan, Tantri. Telan, jangan dimutahkan. Tantri. Saya tidak tahan, Kakang. Nafas saya mulai sesak. Dia belum mati, Liwa. Tapi sebentar lagi nyawanya akan melayang. Kalau tidak segera aku tolong. Tantri. Tantri. Bertahanlah, Tantri. Bertahanlah. Jangan tinggalkan aku, Tantri. Kenapa kau melukai orang yang tidak berdosa? Aku bisa sembuhkan kekasihmu itu. Tapi dengan syarat. Apa? Kau harus menjadi tawananku. Bagaimana? Silakan ikat tanganku. Dan cepat sembuhkan dia. Cepat sembuhkan dia, orang tua. Aku bukan penjahat yang biasa menyalahi janji, Liwa. Sebentar lagi kekasihmu itu akan sembuh. Kalau kamu bisa sedikit tenang, seharusnya kamu sendiri mampu mengobati dia. Karena pasti obat anti racun buatanmu itu jauh lebih manjur dari ramuanku. Tapi karena kamu cepat bingung, maka kamu lupa bahwa urat yang kejang karena racun juga bisa dikendurkan dengan totokan jari. Itu tidak kamu lakukan. Kakang. Sekarang dia tawaran kami. Juga kamu. Ikat dia. Jangan khawatir, Liwa.
Dia hanya akan kujadikan alat. Dia akan kubunuh pelan-pelan. Jika kamu tidak mau menuruti kemauanku, ikat dia. Raja,